Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pemirsa yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan tentang permasalahan yang pernah menjadi pertanyaan. Dan kayaknya pertanyaan itu pun banyak juga terjadi di tempat yang lain. Sesuai dengan bulan ini, bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan. Ini orang-orang NU khususnya itu mempunyai tradisi berziarah kubur. Salah satu yang akan saya terangkan adalah saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah, apakah ibu-ibu di saat hadas besar atau haid itu boleh ziarah kubur? Karena banyak jamaah ibu-ibu itu di saat lagi halangan atau berhadas besar atau haid, banyak yang mau ke kuburan itu takut karena takutnya nggak boleh kayak gitu. Bahkan di saat di majelis-majelis ibu-ibu pun banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Lalu saya juga berpendapat mungkin di tempat yang lain juga ada juga pertanyaan yang sama. Yang jelas intinya pertanyaan itu boleh atau tidak, maka jawabnya boleh. Ziarah kubur dengan kondisi lagi berhalangan, khususnya untuk seorang perempuan, boleh. Atau juga ziarah kubur dengan kondisi tidak punya wudhu atau batal, itu juga boleh. Cuman kalau untuk kebaikannya atau untuk bagusnya, untuk sunnahnya yang berhubungan dengan kaitan ibadah, maka di situ memang lebih baiknya kita punya wudhu. Mau ke kuburan ya kita tidak batal. Cara untuk laki-laki ya punya wudhu. Untuk perempuan yang tidak haid, cuman di saat tidak punya wudhu, atau di saat waktu di dalam kubur batal, atau di saat kubur perempuan tiba-tiba keluar haid, makanya nggak ada masalah. Tidak ada hukum haram, boleh. Lalu kalau kita mengkaji tentang masalah dalil, memang Nabi pernah melarang. Nahaitukum man ziyaratil kubri, itu memang pernah Nabi menyampaikan seperti itu. Cuman kita harus tahu asbabul khurutnya. Mengapa Nabi berkata seperti itu? Karena pada saat itu ada orang yang di kuburan itu perempuan. Waktu itu menangis menggeru-geru sambil pokoknya luar biasa lah, sampai bikin heboh. Bahkan sampai bikin orang yang di jauh itu mendengar, itu ada apa itu, sampai kayak gitu. Sehingga Nabi pun bersabda melarang bagi seorang perempuan berziarah kubur. Ada juga Nabi melarang ziarah kubur itu karena banyak orang yang ziarah kubur itu salah. Prosesnya tidak meminta kepada Allah, tapi memang meminta kepada kuburan. Nah, kalau itu pasti salah. Kalau itu pun ya di zaman sekarang pun ya dilarang, ya nggak boleh. Karena yang namanya musyrik, menyekutukan Allah itu ya prosesnya begitu. Meminta kepada selain Allah, apalagi yang terkaitan dengan kubur. Cuman begitu kita membahas tentang masalah musyrik ataupun syirik, itu lembut sekali. Makanya para ulama mengajarkan ilmu tauhid, apapun yang kamu lakukan awali dengan membaca bismillah, lalu niatkan dengan niat yang baik. Lalu apabila selesai, lakukan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebenarnya perkara-perkara yang untuk menjaga agar kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Kaitan syirik itu bukan hanya masalah ziarah kubur, bukan masalah kita punya cincin ataupun pusaka, keris ataupun jimat-jimat yang lain, bukan masalah itu. Banyak sekali. Cuman memang ada sih orang yang punya pusaka, punya cincin, punya kesaktian, punya ilmu, itu bisa syirik di saat memang dia itu meyakinkan kekuatan itu tidak dari Allah. Contoh, kita mempunyai pusaka lalu kita meyakinkan pusaka ini sakti dan saktinya pusaka, maka itu ya bisa syirik karena menghilangkan Allah. Dia berhenti di situ. Nah, itu yang nggak boleh. Bukan hanya itu, perkara yang sederhana saja itu bisa syirik. Contoh, kita makan, lalu kita meyakinkan yang membuat kita kenyang itu makanan. Kalau kita nggak makan ya kita nggak bakalan kenyang.
Sama sekali tidak ada sambungan bahwa kenyang itu atas izin Allah. Maka itu ya bisa syirik. Itu kayak begitu. Lembutnya urusan syirik. Agar kita tidak salah, ayo kita amalkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu apabila mengawali pekerjaan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu niatkan dengan niat yang baik untuk ibadah, jalani. Begitu selesai tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk di kuburan juga begitu, untuk ziarah. Maka tuntunan ziarah itu kan berawal dari mengucapkan salam. Di saat datang kepada kuburan, maka kita ada sunnah untuk mengucapkan salam, karena itu pun dilakukan oleh Nabi. Nabi kita Muhammad pun mengajarkan apabila bertemu dengan kuburan ataupun berziarah dengan kuburan, maka disunahkan untuk membaca salam. Banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang di saat berjalan-jalan gitu, mendengarkan siksa kubur, kemudian Nabi mengucapkan salam lalu mendoakan. Ada juga Nabi waktu berjalan-jalan, Nabi itu mencepatkan perjalanannya. Di saat pulang Nabi santai. Lalu sahabat bertanya, mengapa sewaktu berangkat Nabi terburu-buru, sedangkan di saat pulang kok santai? Nabi pun menjawabnya bagaimana? Aku mendengar orang yang disiksa kubur, saya risih, tak tahan, makanya jalannya dicepatkan. Di saat saya pulang sudah tidak tersiksa karena orang ahli kubur saya doakan. Berarti secara tidak langsung mendoakan ahli kubur itu hak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pun mengamalkan berziarah kubur, berziarah kepada makam ibunya, makam ayahnya. Bahkan juga Nabi Muhammad juga dalam hadis itu diterangkan berziarah kepada makam-makam syuhada yang ada di Ma'la. Itu kayak begitu. Bahkan hadis yang masyhur juga mengatakan di saat Nabi Muhammad berjalan mendengarkan suara perempuan yang menangis di dalam kubur. Tiba-tiba Nabi berhenti di situ, lalu kemudian Nabi membersihkan kuburannya dibersihkan. Lalu sahabat bertanya, ya Nabi, mengapa engkau membersihkan kuburan itu? Nabi pun menerangkan, saya ingin meringankan siksa ahli kubur. Itu kayak begitu. Membersihkan kuburan itu saja bisa menjadi sebab siksa kubur itu diringankan. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalaupun ulama NU itu mempunyai kegiatan untuk berziarah kubur, ziarah wali songo, ziarah ke tempat-tempat yang memang di situ pernah disinggahi oleh orang-orang soleh, itu bukan perkara yang berlebihan. Apalagi memang di situ ada tuntunannya agar kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas wasilah dengan hujjah wa batahu ilaihil wasilah dan seterusnya. Itu juga melakukan perintah Allah. Jadi bagi orang yang mempunyai kebiasaan ziarah kubur, ayo kita awali dengan membaca bismillah. Kita perbaiki niat kita semata-mata karena mengerjakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ahli kubur didoakan. Setelah itu baru hajat kita dimunajatkan kepada Allah. Ya Allah, dengan keberkahan ziarah kubur, saya memohon kalau memang punya hajat itu diminta kepada Allah. Jadi kayak begitu. Kalau prosesnya seperti itu, maka tidak akan terjadi kemusyrikan. Tidak ada akan hukum syirik bagi orang yang berziarah kubur, karena ziarah kuburnya memakai prosedur ilmunya para ulama. Insya Allah kalau kita memahami pemahaman ilmunya para ulama, maka kita akan menjadi orang yang tidak salah di saat beramal, karena beramal memakai ilmu. Jadi intinya bagi seorang perempuan yang lagi haid, yang lagi berhalangan, kalaupun memang ingin berziarah kubur, monggo, boleh-boleh saja. Karena tidak ada syarat orang yang berziarah kubur itu harus suci hadas kecil, suci hadas besar. Tidak ada syarat seperti itu. Berarti hukumnya boleh. Itu kayak begitu. Lalu bagaimana dengan orang yang berziarah kubur kemudian kalau di Indonesia itu membawa air, membawa bunga? Itu juga ada
sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah yang pernah terjadi di saat kelanjutan kisah yang saya sampaikan waktu Nabi Muhammad berjalan bertemu dengan kuburan yang di situ ada suara perempuan yang menangis. Sewaktu Nabi Muhammad berhenti lalu kemudian kuburan dibersihkan. Di saat dibersihkan itu sahabat bertanya, mengapa engkau membersihkan ya Nabi? Karena aku ingin meringankan siksa ahli kubur ini. Lalu setelah itu Nabi Muhammad mengambil air dan air itu disiramkan ke atas kuburan. Lalu sahabat pun bertanya, mengapa engkau mengambil air lalu menaburkan atau menyiramkan ke atas kuburan? Nabi Muhammad lalu menjawab, hai sahabat, ketahuilah air yang disiramkan di atas kuburan ini akan memintakan ampun kepada ahli kubur, sehingga ahli kubur di saat ada air yang di atasnya maka siksa kubur berhenti, siksa kubur dihentikan. Coba, kurang luar biasa bagaimana ziarah kubur itu manfaatnya untuk ahli kubur. Lalu setelah itu Nabi Muhammad mengambil papak kurma, lalu papak kurma itu ditancapkan di atas kubur. Lalu sahabat pun bertanya lagi, ya Nabi, mengapa engkau mengambil papak kurma lalu kemudian papak kurma itu kamu letakkan di kuburan, bahkan kamu tancapkan? Lalu Nabi pun di situ menjawab, hai ketahuilah wahai sahabat, apabila selama papak kurma ini di atasnya dan dia tidak kering, maka ahli kubur akan merasakan rasa damai, merasakan rasa tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Subhanallah. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang berkaitan dengan ziarah kubur. Semuanya ada dasar, semuanya ada landasan yang berkaitan yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, intinya apapun yang kita lakukan termasuk acara ziarah kubur, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, perbaiki niat, lalu doakan ahli kubur, lalu doa meminta kepada Allah untuk mendatangkan rahmat, untuk mendatangkan mahfirah kepada ahli kubur. Lalu kemudian kalau memang kita punya hajat, kita selipkan, ya Allah saya punya hajat, berkah ziarah kubur kabulkan, kayak begitu. Lalu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila itu yang dilakukan, maka itu semua adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bisa menjadi tambahan ilmu dan hikmah untuk kita semua. Dan semoga di bulan Sya'ban ini menjelang bulan Ramadan, bagi orang yang mempunyai kebiasaan megangan menyambut datangnya bulan Ramadan, ayo lakukan. Itu juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena menyambut datangnya bulan Ramadan adalah sunnah kauliyah, mengerjakan perintah yang pernah disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron. Barang siapa cinta, suka, senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Itulah amaliyah yang diajarkan oleh ulama-ulama. Ayo kita laksanakan dengan niat mengikuti jejak sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.